Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Amalia Lubis, NPM 21061002, semester 6, jurusan Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Politik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep tentang HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri pokok hakikat HAM. 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. 2. HAM berlaku untuk semua orang. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Fungsi, yaitu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, memperluas kepentingan. Tujuannya yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Teori-teori HAM, yaitu 1. Teori hak alami atau kodrati atau natural right theory. 2. Teori hak positivisme. 3. Teori relativisme budaya atau cultural relative theory. HAM dalam dasar negara. HAM dalam dasar negara yaitu dalam sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Sila kedua yaitu pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila ketiga yaitu setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila keempat yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Sila kelima yaitu menghormati hak-hak orang lain. HAM dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. B. Pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran HAM dalam faktor internal yaitu sikap egoisme, tingkat kesadaran, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindar. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Meminta orang lain sependapat dengan dirinya. 3. Melarang orang lain beribadah. 4. Melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. 5. Melarang orang lain berpendapat. Pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida. Contohnya, membunuh anggota kelompok. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Akibat pelanggaran HAM. 1. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. 2. Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. 3. Merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. 4. Menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. 5. Menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban.
C. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan HAM yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mampu mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM yaitu upaya preventif. 1. Membuat peraturan perundang-undangan HAM. 2. Membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. 3. Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. 4. Memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.